Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kunci ketenangan hati adalah menerima diri kita sendiri. Dikutip dari @kangpati di Instagram. Terus teman-teman, pokoknya mah geus asalam teh. Iya, orang lupa nanya kabar kalian ya, basa-basi. Yang sok atuh sak di. Sok latihan adanya. Jadi orang dikit-dikit itu ya orang lebih kasih rekaman. Nah, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Salah satu kunci ketenangan hati, soalnya kan guys. Salah satu kunci ketenangan hati adalah menerima diri kita sendiri. Dikutip dari @kangpati di Instagram. Orang di mudik. Foto nunggayan. Nah, terus ngasih. Nah, langsung ke poin 1, menarik perhatian saya si Bapak Syam. Satu. Pernah gak sih teman-teman melihat orang yang melukai dirinya sendiri dengan cara menyeleti gitu? Pernah. Ya, tapi orang gambarnya dia di jumlahnya nggak gitu ditemongkon katanya gambar aneh. Nya geus wae lu ngarekamna ti urang. Sinjis aya teh. Yang geus mana-mana ditemongkon. Heeh. Pernah yang geus pernah gitu ya. Biasanya menyeleti diri kalian sendiri. Semangat. Kalau jeda. Udah, buku aja mah tadi gitu. Oke, balik nih. Kalian pernah gak lihat orang yang melukai dirinya sendiri? Eta menarik tuh sih. Mungkin ngomong HP jadi numpuk. Bener. Tadi orang ya. Soalnya gitu kudu menu di awal deh. Kalian pernah gak sih melihat orang yang suka melukai dirinya sendiri dengan cara menyileti atau bahkan paling parahnya kayak minum racun atau memukul kepalanya sendiri, pokoknya mencubit, pokoknya tindakan yang kepuasannya itu untuk melukai diri sendiri lah gitu. Ada yang pernah lihat? Saya ada teh si A. Udah pokoknya mah kudu aya orang ngajak, kamu pernah yang bisa gitu. Kamu pernah? Oke, pernah. 3 orang pernah. Gitu. Nah, oke, berarti ada yang pernah lihat ya. Bisa cuma sampai pernah doang gitu guys. Dalam beberapa menit ke depan kan aya wow deui gitu kan. Dalam beberapa menit ke depan kalian akan mendapatkan tips untuk lebih mencintai diri kalian sendiri, lebih menerima diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri, agar hal itu seperti tadi tidak terjadi kepada diri kalian, tindakan melukai diri kalian. Kabul itu nangis gitu. Ya, agar tindakan melukai diri kalian sendiri itu tidak terjadi. Terus, nah balik deh. Nah, Aina ditanya kan tadi pernah nempot nyiletannya. Di sini ada gak yang pernah mengalami tindakan seperti tadi? Anjoy. Gue aja tuh yang ngacung. Enggak deh, pokoknya jangan sampai kayak Mama Allah. Ayah itu kan. Jangan terlalu jauh deh pikirannya, maksudnya menyilati diri sendiri atau memukul-mukul. Sekecil kayak ketika kamu kan abis uas. Misalkan hasil nilai ujiannya jelek, terus dalam hati bodoh banget sih, bego banget kok nilainya dapat segini. Nah, itu juga tindakannya melukai diri sendiri kan, gitu daripada menghina diri sendiri, merendahkan. Nah, kan pasti mau ayah lalu sampai gitu nantinya oke sih. Ayah pasti ayah. Kalau nama kurang dikasih gambarannya kayak menghina di dalam hati, dalam pikiran juga itu termasuk melukai diri sendiri. Oke, ada yang pernah? Pernah. Nah, sok carita di sana api-api. Gitu. Pokoknya mah enak tilu orang itu sampai dicarita ngomong. Gampang. Sieun iya. Apa? Soalnya asal pengaruh nanti di audiens sih cari cingae. Banyak orang cerita pernah karena waktu itu saya UAS terus nilai atau IPK bebejanan. Yang nilai panas lagi anak SMA. Nilai di mata kuliah nupang teu bisa naon? Di mata pelajaran itu paling tuh bisa tenan, terus nilainya jadi goreng kan kemarin. Naon ya? PJOK. Ekonomi. Ya tapi terus ke diri sendirinya jadi menghina kayak begitu. Karena kecewa, karena kecewa kepada diri sendiri dan akhirnya daripada karena sakit hati banget dapat nilai segitu, jadi meluapkan dengan
Nah kita nama Oh, sampai menyilet. nggak sampai menyilet. Oh, jadi selain apa bilang dalam hati kamu bodoh, bego banget gak bisa, sampai ada tindakan. Yes. Menyilet. Oke. Ya benar ya. Nah, ini saya tipe orang lah cerita gitu ya. Orang maksimal sih. Nah, Iya di pos apa dikirim kayak ke yang dosen bisa apa? orang-orang latihan. Bisa aja nama latihan mau dikirim ke saha. Hmm. Kayak engke nama Alus sama lobaan sih kan ya ambil jawabannya. Enggak jawab aja. Ini kasih ini si Ilham. Ya Allah. Bukan. Oh iya nanti iya. Oke, nah dari pernyataan dari pernyataan Bunga, Pelangi dan Mawar kalian bertiga tadi kan secara sadar atau enggak pernah melukai diri sendiri. Hal itu terjadi ya karena kita itu membenci diri kita sendiri, membandingkan diri kita sendiri. Oke, aku punya tipsnya yang gampang diingat, yang sangat simpel, yaitu singkatannya adalah match. M-A-T-C. Maaf. Kalian tahu nggak butterfly hug? Hugnya di Google tulisannya hug. Tapi di butterfly hug. Enggak. Tapi itu ngomong gini sih. Aku punya sesuatu, gitu ya bahasa-bahasa. Aku punya sesuatu untuk kalian. Tapi aku yakin sih di antara kalian ada yang udah pernah tahu, bahkan pernah mempraktekkan ini. Tapi semoga saja aku salah bahwa kalian itu tidak merasakan manfaatnya. Sesuatu ini adalah yang gampang diingat, tapi ngerti tetap beli tetap belum. Ngerti. Terus? Semoga sesuatu ini yang adalah gampang diingat, simple, yaitu match. M-A-T-C. Satu, memaafkan. Tanya weh lah Cis pas belah dinya nak. Tanya kira-kira siapa ya? Benar. Yaitu agar kita lebih jadi kita sendiri, yaitu singkatannya adalah match. Ada yang tahu nggak apa? M-A-T-C. Enggak. M-nya apa? Orang belum interaksi. Tujuan orang singa audiennya sudah malah gitu. Terus asal siapa kadinya kan? Nggak tahu. Oke. Dan emang sih perlu dijelasin lagi. M itu adalah maaf. Kita itu harus memaafkan diri kita sendiri. Seperti contoh tadi. Si Pelangi gagal nilai Ekonomi. Nilai mata kuliah ekonominya. Coba tetap duduk tegak di bangku kalian masing-masing. Ya lamun diem apa sih gitu. Peluk dan praktekkan. Hai, sebut nama kalian sendiri. Kalau aku, hai Pelangi, maafin aku ya, nilainya masih jelek. Tapi bagus Cis, bagus sana. Pokoknya memaafkan, hai Pelangi, maafin aku ya, nilainya masih jelek, masih harus terus belajar lagi, makanya kurang-kurangin mainnya, scroll tadi TikTok. Bener. Pokoknya aku yakin kau masih ada hari esok dan kamu bisa pokoknya terus peluk dan elus diri kamu, gitulah. Terus enggaknya gitu. Maaf juga hari ini masih suka emosi lagi, marah-marah lagi. Hari ini berantakan gara-gara aku yang masih labil, gitu. Pokoknya sebut nama kalian dengan penuh cinta, asik. Mungkin kita cinta mau poin keempat. Sebut nama kalian, minta maaf kesalahan kalian itu apa, pokoknya tenang karena hari esok itu masih ada, harus lebih baik lagi di semester. Ini semester ganjil kan? Tuh kan, sekarang kan masih semester ganjil ya, jadi di semester kedua kalian itu harus lebih semangat lagi agar nilainya bagus. Oke, siap. Ya ini aku banget. Anak-anak kelas 12. Terus A ada yang tahu? Kan tadi G pasti M lagi gitu. Setelah maaf yaitu ada, kita itu harus selalu ada untuk diri kita sendiri, karena orang lain mah people come and go aja. Anjay. Ngertiin lah. Mereka datang dan pergi. Jadi misal kita itu seseorang yang nggak enakan, selalu bilang iya aja, ya oke, jadi itu wajar. Tapi kita harus menempatkan kata tidaknya pas emang untuk diri kita sendiri gitu. Jadi jangan lupain diri kita sendiri. Ada momen di saat kita juga harus mengutamakan diri kita sendiri. Ada yang tahu Jerome Pauline? Asik, gitu kan kalian? Nah, kalau kata Jerome Pauline ada di salah satu, namanya berarti klip YouTube, klip YouTube, short YouTube, namanya. Kalau dari aku tahu dari YouTube,
kata Jerome, aku Potongan tidak tahu video, potongan video. dari potongan video. Kata Jerome Pauline, aku tidak tahu kunci sukses, tapi aku tahu kunci gagal, yaitu adalah membahagiakan semua orang. Nah, jadi kita itu harus selalu ada untuk diri kita sendiri. Ya memang boleh mengiyakan lah beberapa kali, tapi ketika kita itu butuh me time atau apa, atau di titik terendah tadi, kita harus tetap ada dan mensupport diri kita sendiri. Pokoknya jangan yang bisa menghina, mencela diri kita sendiri, harus tetap ada, mensupport. Terus T itu berterima kasih. Terima kasih terhadap diri kita sendiri, mengapresiasi diri kita sendiri. Contohnya sambil itu kata nah, contoh yang aku selalu lakukan emang sih cek si Bapak Syamna teh, kayak hal lebih bagus, lebih powerful adalah sesuatu yang kita sudah pengalaman di aya diomongin ya. Terima kasih. Nah, meskipun seharian nih dari pagi sampai sore hari kita itu baik atau buruk, kita itu harus berterima kasih kepada diri kita sendiri. Kalau aku sih biasanya api sebelum tidur dan saat bangun tidur, di depan kaca selalu bilang, terima kasih Sista, kamu hebat hari ini karena udah bisa maju public speaking. Pokoknya berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih sebagai terima kasih Sista udah mau berjuang lagi hari ini, capek lagi hari ini, tetap capek lagi, susah lagi. Terima kasih hari ini semuanya kegiatan kamu beres, schedule kamu pokoknya atau misalkan nih hari ini kalian nilai ulangannya bagus, nah berterima kasih hari ini karena nilainya bagus. Kegiatan kalian sesuai list, bisa di checklist. Pokoknya kalau misalkan hari kalian itu sekalipun buruk, ya tetap berterima kasih, harus disemangatin lagi. Kalau seharian itu kalian baik, ya berterima kasih kamu udah sukses ngejalanin harinya, aktivitasnya. Pokoknya berterima kasih kepada diri sendiri dan dilakukan rutin saat mau tidur, mengingat momen-momen kejadian pun seharian. Dan bangun tidur juga, terima kasih wahai Allah sudah dibangunkan lagi, dan hari ini aku harus berjuang lagi lebih baik dari kemarin. Berterima kasih kepada diri sendiri. Dan yang keempat adalah C. Ada yang tahu C-nya apa? Cinta. Love, cinta. Tapi kan match, oke udah diingat soalnya kayak bola tadi nak viral. What? Kenapa, Mak? Oh, ya Allah. Nah, C, cinta. Selalu bilang kalau yang cinta ini lakukan kayak yang tadi di awal, kalau bisa sambil meluk, soalnya cinta orang bener orang gitu kan dicuri itu kan disambal serian sorangan. Bener-bener nggak praktekin ya. Cinta, selalu bilang aku mencintaimu wahai diriku sebelum dan misalnya seandainya kamu ini cinta ya. Nah, pokoknya cinta. Teman-teman jangan ngerti cinta. Mencintai diri kita sendiri, yaitu maksudnya kalau cinta berarti kita harus mensupport diri kita sendiri dong. Jangan kebalikannya, menyakiti seperti tadi, self harm tadi, menyakiti. Nah, tindakan-tindakan menyakiti itu ternyata bukan hanya dengan aksi secara langsung ya yang menyeleti atau bahkan minum racun dengan tujuan untuk kepuasan, untuk menyakiti diri kita sendiri. Bisa juga kayak tadi menghina, kamu sih kenapa sih bego banget hari ini nilainya jelek, kenapa sih kamu salah, padahal ketika kita salah ya udah itu kesalahan kita di hari itu, kita bisa perbaikin lagi. Misal nih teman-teman ada yang baru putus gak nih, atau karena kalian terlalu bucin lalu cowoknya mutusin sampai 3 hari 3 malam kalian gak makan, nah itu self harm, termasuk menyakiti diri kita sendiri. Ngapain coba demi laki-laki kayak gitu kita rela nggak makan 3 hari 3 malam? Apakah dia memikirkan kita? Enggak kan. Kalau dia udah mutusin kita, ya kita cari yang baru. Setuju? Setuju. Oke. Terus nah dari tadi kan ada 4 poin nih. Apa sih sebenarnya mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri itu?
Menerima diri kita sendiri adalah menerima hal, kondisi, sikap positif. Kan dari tadi tuh udah tahu ya poin-poinnya. Match. Sebenarnya apa sih konsep menerima diri, mencintai diri kita sendiri? Yaitu cara atau sikap menerima kekurangan dan kelebihan serta berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik dan memahami diri sendiri dan realistis. Kalau dirangkai nanti kemana? Menerima diri, mencintai diri sendiri adalah suatu sikap positif, menerima kekurangan diri, kelebihan diri, menjadi pribadi yang lebih baik, juga menuntun dan memahami diri sendiri, memahami diri sendiri untuk lebih realistis. Nah, kata kuncinya ada 5, yaitu kekurangan, kelebihan, berproses, memahami, dan realistis. Maksudnya, ketika kita tahu nih kekurangan-kekurangan kita tadi, ada nilai jelek di mata kuliah ini, di mata pelajaran ini, ya kita belajar. Terus ketika kelebihan kita di mata pelajaran apa, kita terus kembangkan, dan akhirnya menjadi minat. Dan kita hobi di sana bisa jadi menjadi minat, bakat, dan bisa menjadi penghasilan. Dari minat bakat itu menjadi penghasilan, kita juga pasti jadi punya impian gitu di bidang itu. Nah, ayo bergerak, wujudkan sesuai realistisnya gitu. Tentunya harus berusaha. Enggak sih sampai di enggak ya. Terus ada yang bisa mengulangi lagi poin-poin yang bisa kita orang di sini udah maju. Ada yang bisa mereview yang tadi saya jelaskan misalnya teh. Saya Kak, sok maju jelaskan. Terus itu ada teman-teman yang bisa menjelaskan, terus maju yang bisa menjelaskan. Terus berinteraksi dengan audiens. Terus saya bisa menjelaskan deh. Oke, terima kasih kamu sudah paham ya. Saya thanks. Nah, ini kesimpulan dan ajakan. Jadi kesimpulannya mau gak namanya jadi ngajak janji teh. Oke, mulai hari ini harus percaya diri lagi ya. Jangan sampai membanding-bandingkan diri kita sendiri, merendahkan diri kita sendiri, apalagi sampai self harm. Melukai diri kita sendiri tadi. Mulai sekarang akan menerapkan apa? Match. MATC. Guys gitulah. Itu tugas video atau tugas enggak sih? Nih, kudu nama tadi. Coba jeda. Kudu nama hari. Oke, ayo kita mulai dari hari ini. Hari Jumat, tanggal 9 Desember, janji akan menerapkan match. Memaafkan diri sendiri. Ada untuk diri sendiri, selalu ada mensupport diri sendiri. Terima kasih kepada diri sendiri dan mencintai diri sendiri lebih dulu daripada orang lain. Karena bukan berarti kita egois ya, tapi mencintai diri sendiri itu bisa sama banyak lain. Nah, semoga juga ditutup ya ini. Semoga dan teman-teman, semoga pembicaraan saya ini bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya untuk teman aku gitu namanya penutupnya gitu lah, yang orang di akhir pemanya ngomong. Semoga bisa diambil manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Ayah harapan lah dari ucapan tadi. Kayak orang berarti kasih anak kita gitu. Just menduga sih. Sekian dari saya, Sister Azmila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.